Ya, Mas Wisnu. Ya, silakan dibuka. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Bisa dimulai sekarang Mas Wisnu? Ya, silakan dibuka terlebih dahulu oleh Mas Arif sebagai host. Bisa dimulai sekarang Mas Wisnu? Ya, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan setelah adik-adik SMK peserta training EduGame. Oke, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri. Mohon maaf, terlebihnya di anime terlebih dahulu. Guys. Yes. Perkenalkan, nama saya Eka Arif dari Ciamongelek. Di sini saya sebagai host dan nanti pemateri atau narasumber adalah Wisnu. Sebelum Vicon, saya bacakan kata-kata terlebih dahulu. Yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Selama penyampaian materi dimohon untuk tidak gaduh. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan peserta tidak mengikuti tata tertib. Itu tata tertib Vicon. Langsung saja ke pemateri. Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mas Arif. Selamat datang adik-adik. Dia kita di bloknya, nggak bisa. Oh, di bloknya. Mas Arif, tolong di-mute untuk semuanya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan game aset dengan Inkscape dan Sprite. Sekarang kita masuk kepada materi Inkscape. Inkscape ini kalau yang sudah hafal dan familiar dengan Corel sebenarnya hampir sama dengan Corel, tapi Inkscape ini tidak berbayar, jadi open source. Ya, mungkin langsung masuk ke pengenalan tools. Jadi itu di Inkscape kita akan banyak memakai tools yang ada di sebelah kiri ini. Ada beberapa yang sering dipakai. Misalkan untuk ini, untuk tools pertama ini, tools select and transform object. Nah ini ya, tools ini digunakan untuk memilih objek dan juga transform objek, membesar, merubah ukuran dari objek. Ya, untuk transform, ketika kita ingin merubah objek, maka tinggal tahan geser pada panah-panah berikut. Jika ingin selalu simetris, maka klik tekan tombol kontrol. Maka objek tersebut akan selalu simetris. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada yang terlewat, silakan di chat. Kemudian kita lewat dulu beberapa tools. Kemudian ini tools create rectangle and square. Klik, kemudian kita bisa membuat kotak. Ya, seperti ini. Kemudian lingkaran. Seperti ini.
Nah, jika kita ingin mewarnai suatu objek, maka di sebelah kanan ada yang namanya fill and stroke. Fill untuk isi warna isi seperti ini hijau, dan stroke untuk warna pinggir atau warna garis. Kalau teman-teman tidak menemukan fill and stroke ini, silakan klik di fill and stroke ini, object fill and stroke, atau shift Ctrl F. Jadi di fill ini ada beberapa mode, yaitu flat color, yaitu kita bisa memilih warna melalui wheel ini, dan juga linear gradient. Jadi perpaduan beberapa warna. Seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai gradient. Kemudian stroke di sini untuk garis. Kita bisa memilih warna garis. Kalau tidak terlihat, kita tambah tebal di stroke style ini untuk penebalan garis. Kita set 4. Kemudian kita juga bisa merubah style dari garis tersebut menjadi strip-strip atau titik-titik seperti itu. Kemudian kotak sudah, lingkaran, kemudian kita dapat juga membuat bidang lain, yaitu di sini segi 6 dengan tool in Create Stars and Polygon. Kita dapat memilih antara polygon atau stars, dan kemudian kita tentukan jumlah sisinya. Seperti ini untuk bentuk-bentuk dasar. Untuk gradient, kita bisa menggunakan tools ini, Create and Edit Gradients. Nah, kita normalkan terlebih dahulu. Warnanya menjadi flat, kemudian kita klik gradient, kemudian klik tahan geser. Nah, pada gradient ini kita bisa mengubah dua warna. Misalkan yang satu merah, yang satunya kuning. Seperti ini. Jadi kita dapat membuat warna gradient. Kita dapat menambahkan warna lain dengan klik pada garis tersebut. Double klik. Kemudian ada titik lain yang bisa kita rubah warnanya. Biru. Ya, seperti ini. Jadi kita mempunyai 3 warna pada satu bidang. Seperti ini. Ada beberapa warna. Kemudian selain pada tool gradient, ada namanya linear yang kita gunakan barusan. Kemudian ada yang namanya radial. Ini kolom radial, opsi radial. Jadi untuk opsi radial ini digunakan untuk misalkan pada bola. Jadi kita bisa mengubah warna titik pusat dan kemudian juga pinggirnya. Seperti ini.
Kita bisa membuat elips atau lingkaran. Silakan nanti dieksplor. Kemudian yang satunya lagi kita bisa pada kolom fill ada yang namanya pattern. Sini sudah ada pattern dari Inkscape. Bisa kita coba-coba. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Kemudian kita lanjut pada arrangement. Di Inkscape atau di Corel, kalau ada yang ketinggalan atau bingung silahkan ditanyakan. Di Inkscape atau di Corel kita bekerja pada sistem layer atau tumpukan objek-objek. Nah, ketika objek yang berada di bawah ingin kita pindahkan ke atas, maka kita dapat objek, kemudian raise untuk mengangkat objek satu ke atas, atau lower menurunkan objek satu tingkat ke bawah. Kemudian raise to top untuk mengangkat objek ke paling atas, dan juga lower to bottom menurunkan objek ke paling bawah. Misal tadi shortcutnya ada page up, page down, home, dan end. Misal saya ingin mengangkat objek tersebut satu level ke atas dengan page up. Satu lagi page up. Kalau menurunkan page down, page down. Kalau ingin langsung ke atas, home. Kemudian ingin langsung ke bawah, end. Itu untuk arrangement berada di sini. Kemudian ada yang namanya perpotongan antara beberapa objek seperti ini, Boolean operation. Misalkan kita punya dua objek. Maaf sebentar. Misalkan kita punya dua objek, terus saya sengaja ini memberi warna transparan pada objek tersebut supaya terlihat bahwa kita bisa mempunyai empat objek yang berbeda. Yang pertama ini, yang kedua perpotongan antara objek, yang ketiga objek ini, yang keempat gabungan dari dua objek tersebut. Ini 4 objek dari dua objek tersebut. Kita duplikat, Ctrl D, kita coba satu persatu untuk mendapatkan objek ini. Jadi kita pilih objek, kemudian di sini ada yang namanya difference. Kita coba. Ya, jadi di difference ini, objek yang satu akan dipotong oleh objek yang berada di atasnya. Seperti ini. Kemudian yang ini kita coba path intersection atau irisan. Menghasilkan objek ini. Kemudian union untuk menggabungkan dua objek tersebut.
Kemudian ada beberapa yang lain, ada beberapa objek yang lain, silakan dieksplor. Apabila ingin mendapatkan objek yang ini, maka kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian kita apply difference seperti ini. Silakan coba dieksplor pada menu path. Kemudian yang paling banyak dipakai di Inkscape yaitu Tools Bezier Tool. Sini Bezier, Draw Bezier. Ya. Dan juga Edit Path. Misal untuk membuat objek ini seperti ini, kita bisa menggunakan objek kotak terlebih dahulu yang kemudian dimodifikasi dengan path, kemudian object to path di sini. Kemudian kita klik edit path. Kemudian di sini objek tersebut mempunyai 4 titik yang bisa kita atur. Dan juga bisa kita tambahkan dengan cara double klik. Kemudian kita atur. Seperti ini. Dan juga kita dapat membengkokkan garis pinggirnya dengan cara klik Make Selected Segments Curve, ikon ini. Kemudian kita bisa membengkokkannya seperti ini. Atau dengan cara langsung menarik garis pinggir tersebut keluar. Mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti. Kemudian coba kita buat seperti ini. Kita dapat cara lainnya yaitu kita menggunakan Bezier. Draw Bezier. Di Draw Bezier ini kita menentukan titik-titik dari objek tersebut yang akan kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian kita beri warna dan juga kita hilangkan. Ya. Itu untuk Bezier. Kemudian ini dibuat dengan menggunakan Bezier juga. Seperti ini. Kemudian kita edit paths. Dan kemudian kita buat supaya path tersebut lurus, mulus. Nah, cara yang saya gunakan yaitu saya select beberapa titik, kemudian saya delete. Maka kita dapat mendapatkan garis yang mulus. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa diikuti.
Saya ulang. Jadi teknik yang saya pakai yaitu menentukan bentuknya terlebih dahulu, kemudian edit path, kemudian saya delete beberapa node, tetapi tetap menjaga bentuk aslinya. Ya, ada pertanyaan, Mas Arief dari Ervan, silakan ada pertanyaan atau tuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di chat. Ya, teknik yang saya pakai yaitu penghapusan beberapa node atau beberapa titik untuk membuat garis tersebut mulus. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Software yang digunakan Inkscape. Ya, silakan. SMP 19 Bandung, ada yang mau ditanyakan? Bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, saya akan ulang cara membuat daunnya. Silakan mute lagi. Kita pakai Bezier Tool. Sebenarnya kita bisa membuat daun dengan hanya 2 titik saja. Kemudian kita klik ulang di sini. Kemudian kita edit path, klik yang select titik tersebut, kemudian buat titik tersebut curve dengan klik ini. Kemudian kita sekarang mempunyai kontrol ini yang bisa kita buat untuk mendapatkan garis yang mulus seperti ini. Itu cara yang lain, tapi biasanya dengan memakai Bezier saya buat bentuknya terlebih dahulu seperti ini. Jadi menggunakan banyak titik. Kemudian klik edit path. Saya delete beberapa nodes di select, kemudian delete. Saya tambahkan lagi. Kemudian yang lainnya saya delete. Saya delete, saya tambahkan supaya tidak mengganggu yang lainnya, sisanya. Kemudian saya hapus lagi. Seperti ini. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk membuat garis mulus seperti ini. Halo Mas Wisnu. Ya. Ini ada pertanyaan. Untuk Inkscape itu berbayar apa tidak Pak Wisnu? Gratis. Silakan di download. Oh, gratis. Ini ada pertanyaan lagi. Pak, apakah kita boleh menggunakan CorelDRAW selain Inkscape? Boleh saja kalau sudah
menguasai silakan di mute terlebih dahulu, Mas. Oh iya. Ya. Tetapi CorelDRAW itu berbayar dan kebanyakan kita membaca Posisi komen. Tolong. ya. Jadi saya sarankan menggunakan Inkscape yang gratis dan juga memiliki kemampuan yang sama seperti CorelDRAW. Apakah hasil output dari sini bisa dijadikan format lain selain dari PNG, JPEG, dan JPG? Sebenarnya kita bisa lihat di Save As di sini, kita bisa ada SVG, PDF, kemudian PNG. Yang lain juga kita ada EPS ini yang bisa dibaca oleh AI kalau tidak salah. Bisa dilihat di Save As. Tapi kebanyakan kita akan mengubahnya ke dalam format PNG. File, export PNG image seperti ini. Kalau Photoshop, mangga silakan, tapi ya begitu. Kebanyakan Photoshopnya bajakan. Sebisa mungkin untuk berkarya silakan dipakai software-software yang open source. Kemudian apalagi setelah itu? Ya, kita masuk. Ini merupakan dasar-dasar penggunaan Inkscape. Kemudian kita masuk kepada pembuatan aset seperti ini. Ya, dengan menguasai tools dasar tadi, kita dapat membuat aset pada game seperti ini. Misalkan untuk membuat koin, dapat kita gunakan lingkaran. Kemudian untuk mewarnai dengan warna yang sama pada objek lain, kita bisa klik ini, pick color from image. Ya. Atau tekan Ctrl D, tekan D, huruf D. Boleh. Iya, di mahasiswa ada. Ada yang ditanyakan? Ibu yang ini. Iya, Pak. Boleh kok. Silakan mute terlebih dahulu. Kemudian ini jika ingin membuat koin seperti ini, kemudian kita Ctrl D untuk duplikat dan kita resize seperti ini. Kemudian kita Ctrl D untuk duplikat. Kemudian kita rubah warnanya agak lebih gelap. Kemudian select. Kita akan membuat lingkaran yang gelap tersebut berada pada level bawah dengan tekan N atau page down seperti ini. Kemudian atur posisinya. Ya. Kemudian yang lainnya juga kita copy dari sini, Ctrl D untuk duplikat, kemudian pindahkan.
Kemudian kita resize. Nah, kita ingin menghubungkan dua sisi koin. Kita bisa menambahkan kotak seperti ini. Kemudian kita turunkan ke bawah seperti ini. Kita buat tingginya copy. Ini width lebar dan height itu tinggi. Kemudian kita copy dan kita samakan dengan lingkaran tersebut. Ya. Kemudian ada yang namanya alignment. Align. Kita bisa mengaksesnya di sini, align and distribute. Klik dua objek tersebut, kemudian kita ingin kotak tersebut memiliki posisi yang sama dengan lingkaran. Jadi klik top seperti ini. Lingkaran ini juga kita samakan posisinya, top seperti ini. Kemudian atur. Seperti ini. Kemudian lebih kecil, kemudian untuk sisi koinnya kita bisa duplikat seperti ini. Jika sudah, kita bisa group menjadi satu objek yang bisa kita atur. Nah, bagaimana jika kita ingin mencerminkan objek tersebut? Bisa kita gunakan flip selected object horizontally. Atau tekan H. Kita juga grouping di sini. Kemudian duplikat, Ctrl D. Kemudian kita tekan H. Ctrl D. Kemudian duplikat. Seperti ini untuk membuat koin. Silakan, ada yang ditanyakan? Jadi dari SMKT Erlangga, Mas Wisnu. Ya. Pak, kalau buat karakter splitter berjalan kayak apa, Pak? Ya, nanti akan dijelaskan setelah ini. Kita jelaskan dulu satu persatu sampai kepada pembuatan karakter. Ini bagian item terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ingin melakukan ekspor ke dalam bentuk PNG. Jadi untuk koin ini kita harus membuat terlebih dahulu kotak kosong agar kotak ini transparan, isinya transparan untuk semua objek agar memiliki ukuran yang sama. Kita copy, paste, kemudian kita select,
dua objek tersebut, satu kotak kosong, kemudian satu lagi objeknya. Kemudian kita center, ini center on vertical axis, kemudian on horizontal axis. Jadi objek koin berada di tengah-tengah. Saya ulang. Jadi buat terlebih dahulu kotak kosong, klik di sini untuk membuat kotak tersebut transparan. Kemudian di bagian align, select dulu dua objek tersebut. Kemudian center on vertical axis dan horizontal axis seperti ini. Kemudian kita akan melakukan export image. Sini. Tentukan terlebih dahulu berapa lebar dan tingginya. Misalkan 128 atau tentukan pixel berapa dpi-nya. Kemudian kita export as. Menu tersebut ada di file export png image. Kemudian export as, kemudian kita bisa namakan coin. Save, kemudian klik export. Bisa kita lihat di ini hasil dari ekspor tersebut dalam format PNG. Nah, untuk koin-koin tersebut silakan diekspor. Untuk frame tersebut silakan diekspor, kemudian akan menghasilkan frame seperti ini. Coba kita buka konstruknya. Ya, ini objek yang telah saya buat. Nah, koin tersebut kemudian dapat kita tambahkan dengan import frames from file yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu untuk pembuatan game aset koin. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, bagi adik-adik atau teman-teman yang mau menanyakan tentang pembuatan koin, silakan lewat chat. Mungkin tidak ada, Mas Wisnu, silakan lanjut. Ya, selanjutnya tanah. Kita akan membuat item tanah ini. Kita buat dengan kotak terlebih dahulu. Seperti ini, kotak. Kemudian kita ingin membuat seperti rumput. Bisa kita tambahkan kotak di sini. Kemudian beri warna lain.
Kemudian dengan menggunakan teknik penyatuan objek, kita dapat membuat misalkan seperti ini, duplikat, kemudian kita tarik, duplikat, kemudian kita tarik, kemudian kita select semua lingkarannya, kemudian kita sesuaikan seperti ini. Kemudian objek yang hijau tersebut kita select, kemudian kita set union untuk menyatukan objek tersebut. Kemudian kita select dua objek tersebut, kemudian kita ingin menghilangkan kolom yang berada di sini, kotak yang berada di sini. Kita duplikat terlebih dahulu jadi dua objek. Kemudian kita klik pad, kemudian intersection. Maka kita mendapatkan objek tersebut, objek yang berada di tengah-tengah, objek irisan. Dapat dipahami sampai sini? Kemudian kita tambahkan gradient, klik gradient. Kita set linear. Kemudian pilih warna lain seperti ini. Kemudian warna tanah juga kita bisa buat gradient. Seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan objek-objek lain seperti ini. Kotak. Kemudian kita pilih. Untuk membuat lekukan seperti ini, kita bisa pilih edit path, kemudian kita tarik. Kemudian kita beri warna lain. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian kita duplikat, Ctrl D. Kemudian kita atur. Seperti itu. Kemudian kita select semuanya. Kemudian kita ekspor. Kita tentukan dulu image size-nya 128 misalkan. Ekspor. Kemudian beri nama. Kemudian ekspor. Ini aset pembuatan game aset tanah. Ada yang bertanya? Pak, itu size-nya kenapa harus 128? Sebenarnya tidak harus 128, tapi pada
Nah, misalkan kita set dengan size lain, sebenarnya misalkan tanah 3, ekspor, kemudian coba kita tambahkan di construct, sprite, ini size tersebut menyesuaikan saja dengan grid dan weight di sini. Kalau misalkan di sininya kita set 128, kita buat objek dengan 128. Kalau 32 menyesuaikan dengan 32. Ketika kita telah membuat aset yang tidak sesuai ukurannya, maka kita dapat merubah di sini resize, kemudian sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Agar nanti ketika kita susun aset tersebut, harusnya ya. Ini nggak yang isinya diambil waktu di packer waktu pas di back. Jadi kirim nggak? Tapi ini di laptop yang lama. Kayaknya diambil sama Pika maupun. Makanya aku buka planning buat besok sama Ya mungkin udah pulang. Atau minta media. Kayaknya sih. Coba tanya dulu ya. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi tadi jawabannya tidak harus 128, tapi menyesuaikan dengan layout di construct. Seperti itu mungkin. Kemudian kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai tanah, kemudian kita lanjut ke langit. Misalkan seperti ini, kita buat kotak terlebih dahulu. Kemudian kita bikin gradient. Kita set warna biru terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian pilih gradient. Kemudian pilih warna lain. Kemudian ekspor. Online ini. Makanya Ibu tadi cracknya tadi. Karena kemarin saya buat itu pas Ibu kumpulin tugas ke Somolek itu. Setiap Ibu mau masuk email, setiap Ibu mau masuk email, enak saya bilang. Bisa di-mute terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita ekspor dengan nama langit. Kemudian tentukan ukurannya. Kemudian ekspor. Ya. Kemudian kita coba ini membuat box. Ada kegiatan baru. Kita buat dari kotak. Kedengeran soalnya. Kemudian kita ubah ujungnya. Klik
edit path, kemudian kita rubah seperti ini. Tinggal klik tahan geser. Kemudian kita tambahkan garis dengan kotak juga. Beri warna gelap. Kemudian agar kita ingin mengambil irisan dari dua objek ini, kita select, kemudian duplikat, Ctrl D, kemudian objek, path, kemudian intersection. Kita mendapatkan objek garis, kemudian kita bisa duplikat, Ctrl D, kemudian duplikat lagi, Ctrl D, seperti ini. Juga kita membuat garis ke atas, kita bisa duplikat, kemudian klik, dan kita bisa rotate. Kemudian kita atur. Seperti ini. Kemudian kita atur. Seperti ini. Kita tambahkan juga yang bawah. Kita select, kemudian duplikat untuk atas. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, adik-adik, apakah ada pertanyaan untuk mengenai pembuatan layout data? Kemudian kalau tidak ada kita teruskan. Silakan lanjutkan. Kalau yang ini hanya tinggal menambahkan lingkaran seperti ini. Kemudian duplikat. Kemudian kita select dua lingkaran tersebut, kemudian duplikat. Kemudian kita tambahkan apapun, misalkan tanda tanya dengan tools text. Kemudian kita tentukan warnanya. Ya, seperti itu. Kemudian awan. Kita bisa buat dengan menggunakan lingkaran. Karena warnanya putih, kita tambahkan background terlebih dahulu. Kemudian kita set putih. Kemudian duplikat. Kita atur posisinya. Ctrl D, kemudian pindahkan. Ctrl D, kemudian pindahkan. Seperti ini.
Kemudian warna abu-abu tersebut kita dapat menambahkan Ctrl D, resize, kemudian kita set abu-abu seperti ini. Kemudian kita Ctrl D lagi, duplikat. Kemudian kita set warna putih seperti ini. Buat lebih banyak. Kemudian kita set putih lagi. Silakan dikreasikan. Ctrl D. Seperti itu. Silakan dikreasikan agar membentuk awan. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Saya contohkan. Ya. Ini contoh game-game aset yang telah kita buat. Awan, koin, batu bata, kemudian kotak, tanda tanya, dan tanah, dan juga langit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, apakah ada yang ditanyakan mengenai masalah penggunaan awan, tanda tanya atau batu bata? Silakan adik-adik. Kemungkinan belum ada pertanyaan, Mas Wisnu. Ya. Kemudian selanjutnya untuk membuat game objek lain yang untuk membuat game objek lain yang tidak berdasarkan kotak seperti ini. Pak, ini ada yang ditanyakan. Pak, bikin awan bergerak kayak tadi kayak apa, Pak? Oh, ya. Pak, kalau Ya. Kita sebelumnya menambahkan terlebih dahulu awan, sprite, kemudian tambahkan awan seperti itu. Ini. Dan saya beri awan, saya beri nama awan. Kemudian di event sheet di sini every tick. Jadi setiap waktu saya tambahkan awan tersebut move forward 1 pixel. Kemudian saya set awan tersebut behavior-nya wrap to layout. Jadi ketika awan tersebut keluar dari layout, maka awan tersebut akan datang dari arah sebaliknya. Jadi seperti ini. Mungkin dapat terjawab. Ada pertanyaan lainnya? Ya, apakah ada pertanyaan lainnya? Cara gerakin hasil animasi. Hasil animasi. Belum sampai ke spriter, tapi untuk animasi yang tadi, koin, setelah kita tambahkan di sini, di animation frame, kemudian kita set speed-nya berapa di sini, dan loop-nya yes, maka kita dapat membuat animasi koin seperti ini.
Ya. Saya lanjut. Mas Wisnu, ini ada pertanyaan Ya. dari SMK Negeri 10 Semarang, silakan. Ya. Ya, dari SMK Negeri 10 Semarang, silakan. Pertanyaannya gimana? SMK Negeri 10 Semarang. Jika bertanya silakan di-unmute terlebih dahulu. Atau silakan ditulis pertanyaannya mungkin. Ya, silakan tulis di chat. Kemungkinan dilanjut dulu aja Mas Wisnu, nanti kalau ada pertanyaan saya akan berikan ke Mas Wisnu. Gitu Mas Wisnu. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat monster seperti ini. Bisa kita buat dengan menggunakan tools Bezier. Sini. Seperti yang tadi saya jelaskan, Bezier kita tentukan dahulu titik-titiknya. Halo Mas Wisnu. Ya. Halo Mas Wisnu, SMK Negeri 10 Semarang Mas. Ya, silakan. Ini Mas, tadi pada awan itu backgroundnya kan hitam, tetapi di konstruk hitamnya kok bisa hilang Mas? Oh, sini kita. Ketika ekspor, pilih. Kemudian di sini hide all selected, hide all except selected. Jadi coba kita misalkan di sini kita ingin awan 2. Coba tanpa kita centang, kita ekspor. Maka yang kita dapatkan adalah ini awan dengan background. Oh ya. Tapi dengan kita centang ini, kita ekspor, replace, ya, tanpa background, seperti itu. Oh ya. Mohon maaf ya, terlewat tadi. Ya. Oke, makasih Mas Wisnu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari adik-adik atau di Bapak Ibu guru. Silakan. Ya, kita lanjut. Ya, silakan Mas Wisnu. Kita buat terlebih dahulu dengan menggunakan Bezier. Kemudian dengan menggunakan edit path, kita delete beberapa node agar membuat garis yang mulus. Oke, itu bisa diikuti sampai sini. Kemudian video conference. Indonesian student. Practice.
Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita beri warna dengan menggunakan gradient. Kita set pink terlebih dahulu, kemudian klik tahan geser untuk memberi warna gradient, kemudian pilih warna lain. Kemudian kita hilangkan stroke-nya. Kita pilih, kemudian hilangkan stroke seperti ini. Kemudian kita set lagi warna gradient yang telah kita buat. Kita dapat melihatnya di sini, di fill, kemudian lihat di sini. Kemudian objek ini kita inginkan memiliki warna yang sama dengan ini. Kemudian kita set di sini seperti ini. Kemudian kita hilangkan stroke-nya. Sampai sini ada yang terlewat. Kemudian untuk matanya kita bikin bisa dengan menggunakan circle. Kemudian duplikat. Kita kecilkan. Kemudian kita group, Ctrl G, untuk objek group. Kemudian kita duplikat, seperti ini. Kemudian kita buat bibirnya, bisa menggunakan Bezier lagi. Kita tentukan titik-titiknya. Kemudian kita edit path, kita delete beberapa nodes. Ya. Sampai sini bisa diikuti. Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai pembuatan musuh atau barang. Silakan adik-adik. Di bawah gitu ya. Lanjut saja Mas Wisnus, mungkin tidak ada pertanyaan. Ya. Untuk pembuatan game asset yang statis mungkin sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya ada pembuatan game asset animasi seperti ini. Nah, untuk pembuatan ada pertanyaan apa saja yang bisa kita buat dari Inkscape? Ya, dari Inkscape kita bisa membuat game-game aset yang statis. Jadi kalau misalkan hanya koin yang bergerak seperti ini bisa kita buat di Inkscape. Objek-objek yang statis atau diam pada game bisa kita buat di Inkscape. Ya. Sedangkan untuk pembuatan karakter seperti ini yang membutuhkan animasi, kita bisa membuatnya di Inkscape dan Spriter. Jadi kita buat game asetnya,
membuat game asetnya statis di Inkscape, kemudian kita animasikan di Spriter. Contohnya seperti ini. Dapat diakses di sini ada tutorial untuk pembuatan animasi karakter dengan menggunakan Inkscape. Silakan coba dipelajari di sini, 2D Game Art. Jadi di Inkscape kita membuat animasi, kita membuat objek statis seperti ini, yang kemudian kita pecah bagian-bagian tubuhnya seperti ini. Saya sudah mencoba membuat seperti ini. Mungkin dari tutorial Inkscape tadi, kalian bisa mencoba membuat karakter seperti ini, karena caranya hampir sama. Kita buat terlebih dahulu dengan menggunakan Bezier, kemudian kita membuat objek tersebut menjadi mulus seperti ini. Kemudian kita beri warna, kemudian kita hilangkan stroke-nya seperti ini. Mungkin kalian bisa mencobanya terlebih dahulu. Sini. Jadi setelah kalian mencoba membuat seperti ini, kalian coba satukan seperti ini. Kemudian objek tersebut ketika ingin diekspor, karena kita ingin menganimasikannya di Spriter, disarankan untuk mengubah rotasinya menjadi seperti ini. Kemudian baru diekspor. Karena nanti berkaitan erat dengan titik rotasi objek tersebut. Yang dimaksud titik rotasi adalah seperti ini. Titik rotasi objek. Jadi di Inkscape kita ekspor posisinya seperti ini. Nah, misal kita langsung saja pada Spriter. Saya select objek yang telah diekspor. Kemudian kita coba buat folder baru. Ya. Kemudian kita buka Spriter, new project. File, new project. Kemudian kita disuruh memilih root folder. Root folder ini folder yang telah saya buat. Ini Mas Rio. Kemudian select folder. Mungkin ada kendala, saya close terlebih dahulu Spriter-nya. Saya buka lagi Spriter-nya. File, new project, kemudian select folder. Kemudian select folder.
Nah, secara otomatis objek-objek yang berada pada folder tersebut akan terbaca pada folder sebelah kanan ini. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah terlebih dahulu kita set titik rotasi objek tersebut. Kita double klik, kemudian set titik rotasinya. Misalkan untuk yang ini berada di sini. Oke. Kemudian pada betis kita set di sini. Silakan kalian lihat di referensinya untuk masing-masing titik rotasi. Oke. Double klik, kemudian klik, double klik, kemudian select titik rotasi. Nah, kemudian kita susun karakter kita pada lembar kerja seperti ini. Kita tempatkan satu persatu. Klik di sini agar kita dapat mengunci pada sudut 45 derajat ketika merubah sudut. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini mengenai pembuatan karakter? Silakan adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Mas Wisnu, silakan dilanjut saja. Ya. Nah, seharusnya tangan ini berada di posisi paling belakang. Kita drag, kemudian geser ke bawah. Kemudian betis paha kanan. Bapak, jika di spriter ada missing file, memperbaikinya bagaimana? Oke, kita cek. Nah, di sini ada keterangan. Mungkin ini yang hilang. Kemudian solusinya kita harus install silakan diinstal terlebih dahulu jika mengalami error missing file.
Kemudian ada yang bertanya, Pak, apa output dari karakter tersebut merupakan karakter yang dinamis? Ya, karakter yang akan dihasilkan yaitu seperti ini, berupa sprite sheet atau sprite strip. Ini untuk karakter diam, idle. Kemudian ini untuk karakter berjalan. Kemudian akan kita import ke dalam construct menjadi karakter seperti ini. Ya, mungkin di sini saya hanya sampai melakukan setup ini dan bone atau tulang. Bentar. Ya, silakan coba di reinstall atau restart terlebih dahulu kalau masih ada error tersebut. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya coba kita bahas lagi Spriter. Ya, seperti ini. Karakter sudah kita susun. Kemudian di Spriter kita harus menambahkan yang namanya bone atau tulang. Jadi kita create, ya di sini misalkan kita bisa namakan entity tersebut sesuai karakter kita, misalkan Mas Rio. Kemudian animation yang mau kita buat apa? Yaitu idle misalkan. Kemudian kita buat bone dengan menekan Alt, kemudian tahan geser seperti ini untuk badan. Kemudian untuk bahu kita buat juga Alt, kemudian tahan geser, Alt, tahan geser. Seperti itu. Kemudian untuk berpindah pada bahu sebelahnya kita klik dulu root-nya atau klik bone yang berkaitan. Kemudian kita set lagi bahu. Kemudian untuk lengan Alt dengan menekan Alt untuk lengan bawah. Kemudian telapak tangan. Kemudian kita berpindah lagi ke badan untuk membuat kepala. Seperti itu. Berpindah lagi ke badan untuk membuat paha. Kemudian
paha atas, kemudian betis, kemudian sepatu. Kembali lagi ke badan, ALT, dengan set untuk betis, kemudian untuk paha, untuk betis, kemudian untuk sepatu. Ya. Kemudian kita harus melakukan set bond tersebut ke sprite. Jadi kita klik bond tersebut, kemudian tekan Ctrl B, klik bond tersebut, kemudian tekan Ctrl B untuk melakukan set sprite mana yang akan di-set pada bond tersebut. Klik, kemudian lepas Ctrl B-nya. Saya ulangi, kita klik bond tersebut, kemudian Ctrl B, kemudian klik sprite. Lakukan untuk semua bond, kecuali bond ini, karena bond ini tidak kita set pada sprite manapun. Ya, ulangi untuk semua bond. Klik pada bond, kemudian klik Ctrl B, kemudian klik pada aset. Klik pada bond, kemudian Ctrl B, klik pada aset. Ya. Jika sudah, maka kita bisa klik lock sprite seperti ini agar kita tidak dapat memindahkan sprite. Kemudian coba kita tes bond tersebut dengan menggeserkan bond. Kita klik unlock di sini, unlock rotation. Jika sudah terpasang dengan benar, maka bond tersebut dapat kita set seperti ini. Jadi sebenarnya kita mengatur animasi dengan bond ini dan sprite-nya akan mengikuti. Nah, mungkin di sore hari ini kita akan membuat animasi idle terlebih dahulu. Ya, idle, kemudian nah di bawah ada yang namanya timeline. Jadi untuk yang mengetahui misalkan flash, ini sama dengan flash. Jadi kita di sini menentukan keyframe-nya. Misal di posisi 500, kita klik ini key selected, yaitu buat keyframe. Kemudian kita ubah beberapa gerakan. Coba kita play. Seperti itu. Ini untuk idle. Sampai di sini bisa diikuti.
Silakan jika ada pertanyaan. Ya, ada dia apakah ada pertanyaan mengenai animasi di karakter seperti ini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan lewat kolom chat. Software lain selain Spriter sebenarnya ada, tapi kebanyakan berbayar untuk membuat spreadsheet seperti ini. Untuk pemula apakah lebih baik memakai Inkscape atau Spriter, Pak? Jadi tergantung kebutuhan. Kalau Inkscape lebih kepada objek-objek. Silakan milih. Kalau untuk Inkscape, kita dapat membuat membuat objek yang statis seperti ini, tanpa animasi atau animasi sederhana seperti ini. Tapi kalau kita membutuhkan animasi yang kompleks, maka lebih baik menggunakan Spriter atau software animasi lain. Seperti itu mungkin. Software lain selain software Spriter, kalau tidak salah ada Spine, tapi itu pun berbayar. Dan Spine dan Spriter ini banyak dipakai di industri game kalau tidak salah. Ya, untuk step selanjutnya mungkin step terakhir kita ekspor menjadi sprite sheet. Jadi klik file, kemudian export animation to PNG. Di sini kita menentukan berapa image yang akan di-create. Kemudian outputnya apakah terpisah satu-satu 30 image tersebut atau menjadi sprite strip seperti ini. Kemudian kita juga dapat menentukan horizontal frame dan vertical frame-nya. Misalkan kita menginginkan satu. Kemudian kita ekspor. Kita save di folder yang berbeda. Saya ulangi. Right strip, kemudian satu, ekspor, kemudian next review, save. Kemudian kita cek. Ya, seperti ini. Sprite yang dihasilkan dari Spriter. Kemudian di Inkscape, di Construct, tinggal kita tambahkan kepada sprite. Klik kanan, import frame, sprite strip. Kemudian kita pilih sprite strip tersebut, horizontal frame-nya ada 30 kalau tidak salah. Ya. Kemudian kita tes. Kita set speednya misalkan 14. Width-nya yes.
Nah, seperti ini animasi yang bisa kita buat dengan Spriter. Ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan ada adik-adik? Ini ada pertanyaan Pak Wisnu. Pak, objeknya cuma satu. Kalau dibuat animation film banyak kayak apa, Pak? Objeknya cuma satu. Objeknya cuma satu. Ya, objeknya cuma satu. Di sini objeknya cuma satu, misalkan orang ini, tetapi kan karena ini animasi, maka dia mempunyai banyak frame seperti ini. Bisa kita lihat ada perubahan gerakan di masing-masing frame yang dihasilkan oleh Spriter. Seperti itu. Cara bikin perubahan gerakannya. Cara bikin perubahan gerakan tadi di Spriter. Kita tambahkan terlebih dahulu keyframe, kemudian kita gerakan bone-nya. Seperti ini. Maka Spriter otomatis akan menggerakkan karakter tersebut. Ya. Kegunaan Spriter jadi mungkin untuk objek statis, game asset statis bisa menggunakan Inkscape, tetapi game asset dinamis atau animasi bisa menggunakan Inkscape plus Spriter. Seperti itu mungkin untuk yang tadi terlewat. Jadi game asset statis, Inkscape, animasi, Inkscape plus Spriter. Ya, untuk animasi berjalan, kita harus membuat yang namanya walk cycle seperti ini. Dan silakan dicoba untuk objek animasi tersebut, karakter tersebut, walk cycle seperti ini sudah saya coba. Ya, seperti ini. Walk cycle yang saya buat. Jadi untuk masing-masing keyframe, kita menentukan posenya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Spriter akan membuat otomatis frame-frame yang berada di antara keyframe tersebut. Ya, mudah-mudahan terjawab dan silakan dicoba untuk membuat walk cycle seperti ini. Nanti objek karakternya akan saya simpan di blog untuk teman-teman coba diekspor. Seperti itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, Mas Wisnu, terima kasih materinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan yang ingin bertanya sebelum kita ini ditutup. Untuk sampai saya ini belum ada pertanyaan, Mas Wisnu. Vicon hari ini
materinya tetap berada di blog, tetapi untuk rekaman video mungkin membutuhkan waktu untuk mengupload ke blognya. Jadi untuk objek, kemudian file Inkscape dan file construct dan spriternya akan saya upload ke blog. Mungkin bisa dieksplor terlebih dahulu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Ya, silakan dari SMK 10 Semarang. Ini Mas Wisnu. Ya. Untuk materi selanjutnya, apakah masih Inkscape dengan splitter atau kembali ke Construct 2? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu video yang pertemuan kedua nggak ada suaranya tuh, Mas. Oh ya. Iya. Itu Mas Ya. Wisnu, makasih. Makasih Pak. Jika materi pembuatan game aset ini dirasa sudah cukup, mungkin pertemuan selanjutnya kita kembali ke Construct, tetapi apabila masih membutuhkan pelatihan dalam pembuatan game aset, mungkin saya teruskan Inkscape dan Spriter, seperti itu Pak. Kemudian untuk video pada rekaman kedua, mungkin akan saya cek terlebih dahulu apakah di video rekaman kemarin itu kemungkinan ada error teknis, jadi tidak ada suaranya. Akan kami cek terlebih dahulu apakah bisa diupload ulang, bisa dirender ulang. Kalau tidak ada, mungkin bisa dipelajari lewat file construct-nya, Pak. Mungkin seperti itu. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Ya Mas Wisnu, makasih. Ya, Mas Wisnu, bagaimana? Apakah masih dilanjut atau ditutup? Bukan sore ini? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditunggu terlebih dahulu. Kalau tidak ada silakan ditutup. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai Inkscape atau mengenai Sprite? Silakan, Later. Ya, kalau tidak ada mungkin ditutup saja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Mohon maaf karena tidak maksimal untuk hari ini. Dan silakan dieksplor untuk Inkscape dan Spriter-nya. Kembali kepada Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih atas materinya mengenai Inkscape dan Spriter. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipelajari dengan manfaat dan seksama pada teman-temannya. Sekian dari Vicon sore ini, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih telah bergabung.